Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Tajul Barokat. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jadwal pelajaran buat guru-guru. Jadwal mengajar, maksudnya jadwal mengajar untuk tingkat SMP. Oke, sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu channel ini, di like, di share, and di komen biar channel ini semakin berkembang untuk dapat mengungkap sisi lain dunia pendidikan. Silakan. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat jadwal pelajaran konten ini, materi ini saya dedikasikan untuk seluruh guru Indonesia yang kebetulan lagi dapat promosi jabatan baik di negeri atau swasta dalam posisi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tapi video ini juga dengan rendah hati saya menyatakan bukan untuk mengajari, apalagi terhadap guru-guru senior saya dan guru-guru senior di seluruh Indonesia. Apa yang saya buat ini adalah berdasarkan pengalaman cara membuat jadwal. Nanti untuk perbedaan pendapat harusnya tidak seperti itu dan tidak seperti ini, apalagi ada pendapat yang lebih diutamakan, yaitu saran dan arahan dari pengawas pembina sekolah. Ini hanya konten yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Itu ya, kita saksikan, kita langsung lihat di Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan terlebih dahulu persiapan yang harus dibuat, yaitu adalah kita harus mengetahui total alokasi waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk tingkat SMP. Alokasi waktu per minggu. Ini adalah pelajaran umumnya, PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematik, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni budaya, penjas orkes, prakarya atau informatika. Jumlah jam pelajaran per minggu 38. Ini yang standar nasional. Nah, sekarang konsep ini kita buat, tentunya Bapak Ibu guru sekolah, pelajaran apa yang ingin ditambahkan, bukan yang ingin dikurangi ya. Karena seharusnya pelajaran-pelajaran ini ada di setiap jenjang pendidikan sekolah. Tapi jika ada ciri khas dari sekolah Bapak Ibu, silakan ditambahkan. Ya, ini kelompok A umum, kelompok B umum sama secara nasional. Lalu ditambahkan kelompok C. Ini bahasa saya aja sendiri ya, kelompok C khusus, yaitu biasanya adalah ciri khas sekolah. Ciri khas sekolah ingin menonjolkan apa, ingin menjual hasil karya apa kepada masyarakat sehingga anak didiknya memiliki kemampuan khusus. Misalkan di sekolah saya, sekolah bukan SMP IT, tapi karena bernuansa Islami, ditambahkan pelajaran tambahan yaitu baca tulis Quran, bahasa Sunda karena ada instruksi gubernur, dan bahasa Arab. Nah, ini masing-masing jamnya ini silakan didiskusikan di sekolah, minimal berapa jam, 1 jam pelajaran kah atau 2 jam pelajaran. Kebetulan di sekolah saya ini menggunakan 2 jam pelajaran. Nah, total dari keseluruhan jam per minggu itu adalah 45 jam. Ini adalah langkah awal, menentukan jam per minggu. Itu penting ya, menentukan jam per minggu. Kenapa harus seperti ini? Nanti step by step yang saya berikan ini juga harus tercantum dalam buku 1 kurikulum, di mana harus ditampilkan jumlah jam per minggunya berapa, jumlah jam mata pelajaran A itu berapa jam per minggu. Jadi kadang juga iseng pengawas pendidikan, pengawas mata pelajaran atau pengawas sekolah menanyakan kurikulum, di sini bahasa Indonesia berapa jam? Padahal cuma ngetes saja, karena secara nasional bahasa Indonesia 6 jam. Seperti itu ya. Nah, jika kita sudah menentukan alokasi waktu per minggunya,
Lalu sekarang kita masuk ke jumlah kelas. Maksudnya begini. Di sini kan alokasi waktu per minggu itu kelas 7, 8, dan kelas 9. Tentu di sekolah Bapak Ibu itu kelas 7 ada yang lebih dari 1 kelasnya, ya. Ada yang lebih dari 2 atau ada juga hanya 1. Kalau hanya 1, kelas 7-nya hanya 1 kelas, kelas 8-nya hanya 1 kelas, kelas 9-nya hanya 1 kelas, maka ini totalnya adalah 45. Kemudian sekarang kita kondisikan sekolah kita itu kelas 7 ada berapa rombel sih? Ya, kelas 8 ada berapa dan kelas 9 ada berapa? Kebetulan saya simulasikan di kelas yang terbanyak. Misalkan kelas 7 itu saya punya 8 rombel. Berarti sampai A, B, C, D, E, F, G, H misalkan ya. Kelas 8 rombel, kelas 9 8 rombel. Ini saya kasih contoh yang terbanyak aja karena kebanyakan sekolah negeri itu mentok di 8 rombel ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekolahnya 7 rombel, ya tinggal ganti 7 rombel. Kelas 8 2 rombel, tinggal ganti 2 rombel. Nah, rumusnya yang didapat adalah alokasi contoh 1 ya, mata pelajarannya Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, kelas 7 3 jam. Maka total jam, misalkan rombelnya 8 rombel, maka 8 dikali 3 yaitu 24. Kebetulan ini saya udah pakai rumus Excel. 8 kali 3 24 ya. Berikut seterusnya nih. Kebetulan nih saya bikin rombelnya sama 88 jadi 24. Sorry. Dan seterusnya ternyata hasil kalkulasinya bahwasanya nih hasil kalkulasinya sesuai dengan rombel didapatkan bahwa per minggu itu 360 jam pelajaran di masing-masing kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kalau di total 360 dikali 3, maka total jam keseluruhan sekolah tersebut adalah 1080 untuk 8 rombel. Kenapa ini iseng-iseng saya hitung? Karena ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem honor guru itu jam pelajaran ya. Ketika total jam pelajaran sudah diketahui 1080, maka untuk ancang-ancang anggaran RKAS, gaji yang rutin setiap bulan minimal dikeluarkan adalah 1.800. Kita pakai rumus saja. 1080 dikali, misalkan sekolah Bapak Ibu menerapkan gaji honorernya atau gaji gurunya per jamnya 50.000 misalkan ya. Ini biasanya sih berlaku di sekolah swasta. Yang 50.000. Maka sekolah sudah ada gambaran bahwa setiap bulannya itu untuk penggajian guru itu 54 juta. Tapi ini belum transport, belum makan siang jika ada, belum yang lain-lainnya, tunjangan wali kelas, tunjangan pembina eskul dan lain-lainnya. Ini adalah gambaran umum tentang pembagian honor. Bisa diduga melalui jadwal pelajaran ini. Oke, itu hanya tambahan sedikit aja. Selanjutnya, saya ulangi ya, langkah pertama Bapak Ibu membuat gambaran umumnya yang dari Diknas itu jumlah jamnya berapa, komposisinya, alokasinya, lalu disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu dengan menambahkan pelajaran khusus yang diciri khaskan oleh sekolah Bapak Ibu. Berikutnya sebentar, ya kelompok khusus ini ya. Nanti misalkan Bapak Ibu sekolahnya ada ciri khasnya adalah bahasa Mandarin, silakan tambahkan bahasa Mandarin berapa jam. Seperti itu. Nah, setelah membuat ini selesai, berikutnya sesuaikan rombelnya di sekolah Bapak Ibu kelas 7 rombelnya ada berapa sih?
kelas 8 ada berapa sih, kelas 9 ada berapa. Oke, sudah ketahuan. Berikut masuk ke langkah berikutnya adalah komposisi jam pelajaran. Oke, bisa dilihat di sini catatannya. Alokasi waktu per minggu 45 jam. 45 jam yang mana? Kita lihat ya. Ini misalkan yang contohnya cuma satu kelas, satu rombel. Kelas 7 satu rombel, kelas 8 satu rombel, kelas 9 satu rombel. Saya kasih contoh yang sederhana untuk biar mudah logikanya ditangkap. Kasih yang kecil ya. Kelas 7 satu rombel, kelas 8 satu rombel, kelas 9 satu rombel. Nah, totalnya kan 45 jam. 45 jam pelajaran ini dibagi 5 hari. Apa itu 5 hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya Sabtu itu libur atau di sekolah lain digunakan sebagai hari eskul, khusus eskul, atau beberapa sekolah lain juga digunakan untuk kegiatan remedial. Itu masing-masing kebijakan, dan biasanya hari aktif belajar itu Senin sampai Jumat. 45 jam pelajaran dibagi 5 hari, artinya satu hari itu 9 jam pelajaran. Dimana secara kita ketahui bahwa 1 jam pelajaran itu 40 menit idealnya menurut standar akreditasi yang 1-8 tuh, khususnya standar isi. Di sini ada 40 menit. Jika nanti sebenarnya ini fleksibel aja sih, di buku kurikulum bisa kita buat 40 menit, tapi untuk kenyataannya bisa dibikin 35. Nah, itu pintar-pintar kurikulum atau sekolah bernegosiasi dengan pengawas, kendalanya di mana bisa dikomunikasikan. Nah, saya simulasikan 1 jam pelajaran itu 40 menit. Oke, berarti kan ada 9 jam per hari ya. Nah, kan kita petakan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam istirahat tidak terhitung karena bukan jam pelajaran. Jam istirahat tidak kita hitung karena bukan jam pelajaran. Artinya jam pelajaran jam guru masuk. Nah, jika alokasinya 40 menit dan diasumsikan masuk jam 7, jam pertama itu jam 7 sampai jam 7.40, jam kedua 7.40 sampai 8.20, dan ditutup sekolah, diakhiri sekolah anak-anak bisa pulang itu 14.20. Itu jika jam 40 menit. Dan alokasi istirahatnya bisa diperhatikan di sini Bapak Ibu. Saya buat di sini istirahat pertama hanya 30 menit. Istirahat kedua lebih dari 30 menit ya. 12.10 berarti 50 menit sampai 13.00, karena di situ untuk umat muslim ada jam sholat, makan siang, istirahat. Oke, tapi di sini asumsinya 9 jam pelajaran per hari dengan 1 jam pelajaran 40 menit juga ada tantangannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal yang 40 menit, 7.40 selesai sampai 14.20. Tantangannya adalah jadwal ini, dilihat catatannya ya, belum ada alokasi waktu untuk upacara pada hari Senin. Nah, itu dia tuh. Jadi di sini kan masuk jam 7 sampai jam 7.40 itu udah masuk jam pelajaran. Sedangkan di sekolah itu ada upacara. Nah, ini solusinya sih sebenarnya dimusyawarahkan. Ada beberapa sekolah yang upacaranya itu nggak tiap Senin. Dia hanya upacara setiap hari, setiap tanggal 1 dan tanggal 17. Yang tanggal 17, khusus tanggal 17 itu jatuh di untuk memperingati hari kemerdekaan. Ada yang seperti itu. Ada yang upacaranya Senin minggu keempat. Ada yang upacara tiap Senin, tapi di sini difleksibelkan waktunya enggak 40 menit. Jadi 30 menit. Masing-masing diambil 5 menit untuk upacara. Bukan 5 menit upacaranya ya,
Jam pertama diambil 5 menit, jam kedua diambil 5 menit, 9 kali 5 45 menit untuk upacara. Nah, itu tantangan yang pertama ya. Tantangan yang kedua, belum adanya alokasi khusus untuk kegiatan keagamaan pada hari Jumat, salat duha atau salat Jumat bagi Muslim. Untuk hari Jumat di sini berhentinya di 12.10. Nah, belum ada alokasi khusus untuk waktu persiapan pelaksanaan sholat Jumat bagi sekolah-sekolah Muslim. Nah, sama seperti halnya pada hari Senin, biasanya hari Jumat ini waktunya difleksibelkan kembali, yang biasanya 40 jam per menit dibikin 30 atau 35 jam pelajaran ya. Nah, itu bisa dikembalikan, dimusyawarahkan kepada guru atau kebudayaan atau kebiasaan yang biasa dilakukan. Oke, setelah sudah memetakan jumlah jamnya, masuk jam berapa, selesai jam berapa, ini penting agar nanti sekolah-sekolah swasta guru-gurunya bisa punya gambaran, oh ternyata saya sekolahnya jam 14 sampai 14.20. Kalau jamnya sedikit mungkin dia bisa sambil nyambi berhentinya di jam berapa. Ini menjadi gambaran yang saya kira cukup penting untuk kurikulum atau Bapak Ibu guru yang lainnya mengetahui kegiatan pembelajaran. Dan ini juga bisa jadi promosi sekolah, misalkan dikasih tahu bahwa kita belajarnya sampai jam segini, atau mau ditambahin setelah ini adalah kegiatan tahfiz dan seterusnya ya. Ini bisa dimaksimalkan seperti itu, dengan syarat kita harus dulu mengetahui nih berhentinya sampai jam berapa. Kalau kelamaan bisa kita dikurangin dengan solusi-solusi lain seperti pengurangan jam pelajaran tadi. Berikutnya pengurangan jam pelajaran ya, bukan pengurangan pelajaran. Setelah jadwalnya sudah, alokasinya sudah ya, terus komposisi jamnya udah ketahuan masuk jam berapa, pulang jam berapa, diketahuan hari Senin, Selasa, seperti ini gambarannya. Lalu kita bikin sebelum masuk ke jadwal. Nah, jadi bikin jadwal itu enggak serta-merta langsung Senin si A, Selasa si B, jam pertama, enggak seperti itu. Kenapa? Karena ini akan dibutuhkan nanti di buku KTSP, sekali lagi di buku 1, 2, 3, dan 4, khususnya buku 1 ya, dimana nanti guru itu di lampirannya ada jadwal mengajar dan jumlah jam, apalagi yang guru-guru yang membutuhkan pemberkasan sertifikasi di sini dibutuhkan. Contoh misalkan gini ya, namanya Fulan 1, dia mengajar PAI. Nah, biasanya kalau guru-guru senior atau guru-guru sepuh yang sudah sertifikasi atau yang 2 tahun lagi pensiun, udah karena faktor fisiknya sudah tidak maksimal, dia hanya minta jadwal, saya mah jadwalnya yang penting minimal sertifikasi aja, dikasih 24 jam. Seperti itu. Nah, ini penting dibuat, kenapa? Agar kita nanti membuat jadwal nggak terlena dan nggak bentrok. Misalkan contoh begini, ada si Fulan 2 ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalkan. Oke, misalkan begini, pelajaran bahasa Inggris ya, kita tetapkan misalkan guru bahasa Inggris itu gurunya ada 3 ya. Contohnya adalah misalkan ini ya, bahasa Inggris gurunya ada 3, Fulan 2, Fulan 3, dan Fulan 4. Nah, ini walaupun si Fulan 3 dan 4 ngajarnya lompat-lompat kelasnya, misalnya kelas 8A, 8C, 8H, 9A, 9G, 9H. Nah, ini tidak masalah nanti dalam pembuatan jadwal ya, karena ketika kita dalam mengisi jadwal lupa, ini file ini kelas apa? Ketika kita lupa, nah fungsi file ini adalah mengingatkan kembali guru-guru siapa saja memegang kelas apa. Nah, kadang beberapa sekolah, kepala sekolahnya itu ada keputusan lain. Contoh misalkan begini, kepala sekolah menyampaikan kepada Wakasek Kurikulum bilang begini, Pak, tolong guru bahasa Inggris Fulan 3
jamnya nggak boleh lebih dari 24 ya, karena beliau orangnya profesional dalam menangani anak. Saya ingin libatkan beliau di kegiatan lain misalkan. Kalau jamnya terlalu banyak takut nggak fokus misal. Atau misalnya Pak, kalau fulan kepala sekolah nyuruh fulan 4 kasih jamnya 36 aja misalkan. Nah di sini pemetaannya. Nanti biasanya kurikulum tuh ada, loh kok sedikit Pak ngasih jamnya, loh kok segini. Oh nanti itu biar saya yang jelaskan. Itu biasanya kurikulum mendapat pesanan atau arahan dari kepala sekolah seperti itu. Nah untuk menghindari kita lupa, makanya dibuat format file seperti ini. Dan format file seperti ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kurikulum enggak menjadi tertuduh oleh pihak guru-guru, karena Bapak Ibu kurikulum itu bisa menjadi subjek yang tertuduh, jangan saya dikurangi gara-gara Bapak kurikulum begini. Untuk menghindari ini, file ini dibawa di rapat awal tahun pembentukan jadwal. Jadi di hadapan guru-guru, di hadapan kepala sekolah disampaikan nih Bapak kurikulum. Ini formatnya hari ini, jadwal penetapan mata pelajaran dan siapa yang mengajar. Fulan 1 tahun lalu mengajar PAI, sekarang mengajar PAI lagi. Bagaimana Bapak kepala sekolah? Setujui? Ya setujui. Tulis gitu ya, sambil ditulis, sambil dihadapkan pakai PowerPoint, pakai slide yang besar. Nanti guru itu ketika ada ketidaknyamanan akan protes dalam forum itu, Pak saya jangan ngajar kelas 7. Nah kurikulum kan biar nggak tersudutkan, biar nggak silakan serahkan, keputusannya ada di kepala sekolah. Itu cara aman kurikulum tidak tertuduh bermain mata dalam tanda kutip dalam pengaturan jadwal. Mungkin untuk sesi pertama video ini saya hentikan sampai sini dulu. Sesi keduanya baru real pembuatan jadwal. Ini adalah fase persiapannya dulu nih. Nanti biar ngisi jadwalnya, kalau ada bentrok, kalau ada apa, lebih mudah dilihat dengan format. Yang pertama alokasi waktu per minggu, yang kedua posisi jam, komposisi jam, yang per hari ada berapa jam, lalu yang ketiga adalah nama-nama guru yang mengajar serta jumlah jamnya. Itu aja dari saya. Saksikan video keduanya, real khusus untuk membuat mengisi jadwal dengan format Excel yang otomatis ketahuan jika ada jadwal bentrok. Demikian, terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.